Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi ini kita akan memulai pembelajaran online kita. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Kemarin kalian juga sudah mengerjakan latihannya. Kemarin saya berikan untuk menentukan persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya, kalian bisa menggunakan rumus ini. X kuadrat min dalam kurung X1 ditambah X2 dalam kurung X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Selain menggunakan cara itu, kalian bisa menggunakan cara ini, yaitu X dikurangi X1 kali dalam kurung X dikurangi X2 sama dengan 0. Saya mau pakai cara yang mana? Terserah. Jika tidak, kamu menganggap caranya yang mudah nomor yang X min X min X1 itu kali X min X2 sama dengan 0 jika ada lebih mudah, ya silakan pakai itu. Ini saya berikan contoh tadi, yaitu persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 atau negatif 3 adalah, kalau kita pakai yang cara ini, X min X1 kali X min X2 sama dengan 0. Berarti X1-nya 2, X2-nya sama dengan negatif 3. Berarti menjadi X dikurangi X1 kali X dikurangi X2 sama dengan 0. Kemudian X min X1-nya 2 kali X di min 3 kan, ya kan? Berarti sama dengan 0. Berarti kalau kita ubah menjadi, yaitu ini kita sederhanakan, berarti menjadi X min 2 dikali X min menjadi plus 3 sama dengan 0. Sehingga ketika kita kalikan, berarti menjadi X dikalikan dengan X, berarti menjadi X kuadrat. Kemudian X dikalikan dengan 3, berarti menjadi 3X. Kemudian 2 dikalikan X, berarti negatif 2 kali dikalikan X, berarti negatif 2X. Kemudian negatif 2 dikalikan negatif 3, berarti menjadi negatif 6. Sama dengan 0. Berarti menjadi X kuadrat 3X dikurangi 2X berarti sama dengan 1X. 1X berarti satunya tidak ditulis, berarti X. Kemudian dikurangi 6 sama dengan 0. Berarti persamaannya adalah X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Kemudian kalau kita pakai cara yang ini, X kuadrat min X1 ditambah X2 kali dalam kurung X ditambah X1 kali X2. Caranya sudah kalian kerjakan. Berarti menjadi X kuadrat dikurangi X1-nya 2 ditambah negatif 3 dalam kurung X ditambah 2 kali negatif 3 sama dengan 0. Berarti X kuadrat 2 ditambah negatif 3, negatif 1 kali negatif berarti 1X. Kemudian 2 kali negatif 3 berarti negatif 6. Berarti X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Jadi tidak ada masalah. Kemudian kalau misalnya ini kita hubungkan dengan persamaan umum dari persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka akan kita dapatkan sifat-sifat yang baru. Jadi kalau kita hubungkan dengan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, tadi kita mempunyai rumus, yaitu untuk menentukan persamaan kuadrat itu, yaitu X kuadrat min X1 ditambah X2 kali dalam kurung X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Sehingga kalau kita hubungkan ini, bentuk ini, jadi ini kan sama dengan ini, sama dengan B. Berarti ini bisa kita ganti, tandanya negatif berarti min B. Kemudian pada persamaan, karena ini A dan ini A, ini X, tidak ada A-nya, berarti ini harus ada A-nya, berarti ini A-nya kan hilang. Karena hilang, karena sebenarnya adalah ini sebenarnya tadi dibagi dengan A. Jadi, Jadi ini dibagi dengan A.
ada kekeliruan dalam penulisan. Jadi ini A. Kemudian yang ini berarti apa? T per A. Jadi di sini saya ulang supaya ini tulisannya agak sulit untuk nulis di papan ini memang. Jadi untuk X1 plus X2 itu bisa kita ganti dengan min B per A. Jadi untuk X1 dan X2-nya bisa kita ganti dengan min B per A. Kemudian X1 kali X2-nya bisa kita ganti C per A. Sehingga kita mendapatkan sifat ini. X1 ditambah X2 sama dengan min C per A. X1 kali X2 sama dengan C per A. Kita langsung pada contoh soal. Contoh soalnya adalah contoh jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat 2X kuadrat plus X min 10 sama dengan 0, tentukan nilai X1 ditambah X2, yang B X1 kali X2, yang B nilai X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Berarti A-nya adalah 2, kemudian B-nya 1, B-nya negatif 10. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Berarti min B-nya 1 per 2, berarti min setengah. X1 kali X2 berarti sama dengan C per A. C-nya negatif 10 per 2, berarti negatif 10 dibagi 2 sama dengan negatif 5. Kemudian yang berikutnya, kalau X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat bagaimana? Padahal kita cuma punya dua bentuk, X1 plus X2 dan X1 kali X2. Maka bentuk ini bisa kita rubah ke dalam bentuk ini. Nilainya akan sama jika kita jabarkan sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Jadi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu bisa diganti menjadi X1 plus X2 kuadrat dikurangi 2X1 kali X2. Sehingga X1 ditambah X2-nya adalah min B per A kuadrat dikurangi 2 kali X1 kali X2-nya adalah C per A. Berarti sama dengan min setengah dikuadratkan dikurangi 2 kali min 10 per 2. Berarti min setengah dikuadratkan sama dengan 1 per 4, kemudian min 2, min 10 kali per 2, negatif 5, berarti min 2 kali min 5 berarti sama dengan negatif 10 ya, berarti 1 per 4, min jadi plus, berarti 1 per 4 plus 10. Disamakan penyebutnya, sama-sama per 4, berarti 1 per 4, 10-nya menjadi 40 per 4. Berarti 41 per 4. Karena kalian tadi sudah mengetahui tentang sifat-sifat penjumlahan dari akar persamaan kuadrat dan perkaliannya, maka kalian bisa membentuk persamaan kuadrat baru yang mungkin modelnya tidak seperti yang ada di contoh pertama ini. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 kali akar persamaan X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0. Kita tidak usah mencari akar dari X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0, tapi kita gunakan informasi yang ada. Jika kita misalkan persamaan kuadrat dari X kuadrat plus X min 2 itu sama dengan 0 itu adalah P dan Q, maka P plus Q-nya sama dengan min B per A. Berarti B-nya berapa anak-anak? B-nya adalah 1. Kemudian A-nya 1. Berarti min 1 per 1. Berarti sama dengan negatif 1. Kemudian P kali Q-nya. P kali Q-nya berarti C per A. C-nya negatif 2 per 1. Berarti sama dengan negatif 2. Jika akar persamaan kuadrat baru yang akan dibuat tadi kita nyatakan akarnya adalah X1 dan X2, maka X1-nya sama dengan 3T, kemudian X2-nya sama dengan 3I. Sehingga persamaan kuadrat baru yang akan kita bentuk adalah X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 dalam kurung kali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. X1-nya kita ganti dengan 3P. X2-nya kita ganti dengan 3Q.
Demikian juga di sini, 3P kali 3Q. Berarti menjadi X kuadrat jika kita keluarkan 3 kali dalam kurung P plus Q dalam kurung kali X ditambah 3P kali 3Q berarti 9PQ sama dengan 0. Berarti kita kembali ke awal. P plus Q-nya kita sudah tahu berapa? Negatif 1. Berarti X kuadrat dikurangi 3 kali P plus Q-nya. Kita ganti dengan negatif 1. Ditambah 9 kali P kali Q-nya. P kali Q-nya adalah sama dengan negatif 2. Berarti 9 kali negatif 2 sama dengan 0. Berarti menjadi X kuadrat. Min kali min berarti plus 3X kemudian 9 kali negatif 2 berarti negatif 18 sama dengan 0. Jadi di sini kita akan membentuk persamaan kuadrat baru tanpa harus mencari akar dari persamaan kuadrat yang diketahui. Tetapi kita memanfaatkan informasi bahwa X1 ditambah X2 sama dengan min C per A, X1 kali X2 sama dengan C per A. Saya kira untuk materi lain bisa kamu lihat di buku paket latihannya. Kita lanjut. Saya lanjutkan mengubah persamaan kuadrat ke dalam bentuk umum. Yang dimaksud bentuk umum itu adalah bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Contoh, ubahlah ke dalam bentuk umum 3 kali dalam kurung X kuadrat per 1 sama dengan X kali dalam kurung X min 3. Jadi kita kalikan seperti biasa. Berarti 3 kali X kuadrat 3X kuadrat. 3 kali 1, 3 sama dengan X kali X kuadrat, X kali negatif 3, negatif 3X. Berarti menjadi 3X kuadrat, ini X-nya ini pindah ke kiri menjadi negatif X kuadrat, kemudian negatif 3X-nya pindah menjadi positif 3X plus 3 sama dengan 0. Berarti 3X kuadrat dikurangi kuadrat berarti 2X kuadrat ditambah 3X plus 3 sama dengan 0. Maka bentuk ini dinamakan bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi kalau dinamakan bentuk umum berarti harus dirubah dalam bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi untuk materi persamaan kuadrat saya kira sudah sampai di sini dulu, kemudian silahkan kerjakan soal ulangannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.